akan mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul kemiskinan. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat padat, terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia mengalami masalah sosial. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang terkait kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial terjadi akibat kejadian yang mencolok antara nilai dalam masyarakat atau realita yang ada. Yang menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat yang ditentukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti masyarakat, organisasi sosial, pemerintah, musyawarah, dan lain-lain. Sosiologi dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain. Yang pertama, faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya, perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor biologis, penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya. Yang keempat, faktor psikologis, penyakit saraf, aliran sesaat, dan sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu masalah sosiologi yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara objektif dan konfrontatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Ini memang merupakan suatu keselamatan dalam masyarakat ataupun dalam lingkup-lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan mulai bertambah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang di bawah dan di atasnya. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau kawasan konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan yang sebenarnya dilindungi. Apabila tidak dicegah dalam jangka kawasan lindung, akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan sebagai pemberi jasa lingkungan. Selain itu menyebabkan tindakan kriminal yang menyebabkan permasalahan baru dalam hal masalah sosial. Pemberian bantuan di setiap kecamatan akan mendukung perencanaan perkembangan daerah juga. Hal ini belum mampu mengangkat masyarakat marginal dan terpinggirkan dari garis kemiskinan. Kemiskinan itu terbentuk dengan eksploitasi kelas sosial di atasnya. Ketidakmampuannya pemerintah dalam mengentaskan masalah ini diperparah dengan diterbitkannya aturan yang melarang orang miskin, contohnya mengemis, mengamen, dan pekerjaan orang miskin lainnya. Ditambah dengan aturan sanksi bagi orang yang memberikan sumbangan kepada orang-orang yang menjalin profesi di atas.
di mana ruh dan jiwa mulia Undang-Undang Pasal 34 mengenai orang miskin di negara ini diletakkan yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di masyarakat Indonesia jumlah rakyat miskin yang tak juga semakin rendah. Tentunya akan banyak ditemui fenomena seperti ini. Masyarakat yang plural dan heterogen bukan merupakan suatu dukungan yang baik untuk membantu dalam mengatasi kemiskinan. Untuk membahas masalah kemiskinan, perlu diidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan atau kemiskinan dan bagaimana mengukurnya.